Anda kembali menyaksikan segmen Sehat di tengah pandemi di program Sapa Indonesia Pagi. Ini bisa menjadi tempat bagi Anda untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis saat Anda ragu ke rumah sakit karena pandemi COVID-19. Pertanyaan kepada dokter bisa Anda sampaikan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv atau Anda bisa berkonsultasi langsung dengan dokter dengan menghubungi kami di nomor telepon 021 5366 0500. Pagi hari ini kita kembali lagi bersama dengan Dr. Eka Ginanjar, dokter spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi Mas Timothy, selamat pagi pemirsa yang berbahagia. Terima kasih bergabung lagi dan menjawab pertanyaan pemirsa nih, Dok. Hari ini di Sehat di Tengah Pandemi. Kita langsung saja, Dr. Eka, ke pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui Instagram. Yang pertama dari @joanchandra_sitanggang. Pertanyaannya, baru-baru ini saya di USG, dokter menyatakan ada batu empedu tapi masih kecil. Saya merasakan nyeri pada bagian perut kanan. Nah, apakah harus segera saya lakukan operasi atau adakah obat penghancur batu empedu ini? Atau apakah bisa hanya dengan mengonsumsi jus apel? Silakan, Dok. Ya, jadi batu empedu ini kan bisa simptomatik ya, mengganggu seperti ini walaupun masih kecil. Tetapi bisa juga tidak dirasakan, tiba-tiba sudah besar dan akibatnya ada bendungan dan lain sebagainya. Nah, kalau ada gejala seperti ini sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Karena apa? Walaupun masih kecil, takutnya itu bisa menimbulkan infeksi kandung empedu. Nah, infeksi kandung empedu ini ceritanya bisa panjang itu ya. Jadi kalau yang sudah besar bisa menimbulkan penyumbatan, bisa jadi kuning ya. Gangguan di liver, tetapi kalau masih kecil, nah ini yang paling kita takutkan adalah timbulnya infeksi. Jadi kalau sudah ada gejala seperti ini sebaiknya dikontrol lah ya. Bisa jadi tidak perlu dioperasi, tetapi hanya diberikan misalnya antibiotik, tapi butuh pemeriksaan lebih lanjut. Kalau jus apel boleh aja lah, makanan sehat kan dilanjutkan, tetapi jangan hanya dengan jus apel nanti akan hilang gitu, enggak. Bukan sebagai obat gitu ya, Dok ya? Bukan sebagai efeknya apa, Dok? Suplemen. Ya makanan sehat aja, memang antioksidan dan segala macam. Jadi bukan spesifik jus apel juga enggak ya? Sebenarnya lebih kepada mengonsumsi makanan sehat sebenarnya gitu ya, Dok ya? Betul. Nah, karena saya juga mengalami yang serupa nih, Dok. Setahu saya memang tidak lantas sudah berbentuk batu gitu, Dok, untuk gangguan di empedu itu ya? Betul. Jadi awalnya itu seperti lumpur dulu, Mas Timothy. Jadi seperti lumpur dan lumpur ini kadang-kadang kemasukan kuman karena kan empedu ini kan sebenarnya kayak mengumpulkan zat sisa dan juga enzim atau zat-zat yang dibutuhkan juga untuk melakukan pencernaan. Nah ini kan ya dekat-dekat dengan saluran pencernaan ya, dekat-dekat dengan saluran pencernaan bisa kemasukan kuman. Nah kalau infeksi juga bahaya. Jadi belum tentu batu keras yang harus diangkat gitu, bisa jadi cuma lumpur seperti itu. Kalau masih berbentuk lumpur ini masih lebih mudah untuk diatasi dibandingkan sudah menjadi batu gitu ya, Dok ya? Betul sekali. Dan seingat saya ada makanan yang harus dihindari, Dok. Kalau saya tidak salah seperti yang berlemak, tipe-tipe itu. Apa yang harus dihindari oleh mereka yang kemungkinan memang menderita entah itu lumpur ataupun batu empedu ini? Ya itu, jadi makanan-makanan berlemak karena zat empedu ini dibutuhkan untuk menghancurkan, mencerna lemak gitu ya. Jadi ketika makanan berlemak ini banyak dikonsumsi, maka dia akan produksi lebih banyak cairan empedunya. Nah, setiap cairan empedu yang diproduksi dia bisa menimbulkan lumpur itu lebih banyak dan lebih aktif, dan itu resiko untuk tadi masuknya kuman jadi infeksi atau peradangan. Oke, tapi semakin cepat diatasi semakin baik begitu, Dok, yang menghindari lebih memburuk lagi ya. Betul. Apalagi kalau sudah ada gejala gini ya, nyeri di kanan, makan jadi nggak nafsu, kadang ada mual, keluhan-keluhan seperti mah. Nah ini harus segera diatasi. Oke, berarti sudah masuk kategori harus segera diatasi tadi untuk penanya pertama. Kita ke pertanyaan berikutnya, Dok. Ini dari @keluarga Aisyah. Saya ibu 3 anak, 1 tahun lalu operasi pengangkatan tumor jinak di payudara sebelah kiri. Tapi kemudian benjolan itu tumbuh lagi di ketiak sebelah kiri dan sekarang ketiak saya sakit. Sampai tangan dan payudara kiri saya juga rasanya sakit. Penanganannya gimana ya, Dok?
segera ke rumah sakit ya, ke dokter. Saya takutnya ini berkembang menjadi ganas ya. Jadi waktu itu mungkin diangkat, kondisinya masih lokal dan tidak ganas ya. Jadi makanya diangkat. Tapi dalam 3 tahun namanya ini kan tumor payudara ini bisa berubah jadi ganas ini dalam waktu cepat. Nah, Ini ketika 1 dia tahun sudah tadi ya berubah, catatannya. 1 tahun atau 3 tahun ya? 1 Ibu tahun 3 ya. anak, tapi ini Ibu 3 operasinya 1 tahun, tahun 1 tahun lalu. ya. Oh, Iya. Bisa bahkan dalam beberapa bulan bisa. oke. Apalagi sampai kepada seluruh payudaranya sakit ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Coba diperhatikan kulitnya apakah menjadi kulit seperti kulit jeruk, terus putingnya ketarik ke dalam ya, retraksi ke dalam. Nah, itu cara-cara ciri-ciri sudah berubah menjadi ganas. Jadi ya segeralah diperiksa kalau memang perlu dilakukan terapi lanjutan seperti operasi total atau kemoterapi, itu lebih baik ya daripada terlambat. Tapi kemungkinan besar memang berkaitan ya dok dengan tumor yang sempat diangkat. Kemungkinan besar berkaitan atau ada hal yang baru itu bisa jadi. Hal yang baru maksudnya apakah tumor lainnya begitu yang tidak terkait dengan tumor sebelumnya? Tadi kan benjolannya di ketiak ya. Iya. Ya, jadi bisa jadi kelenjar getah bening yang bengkak itu bisa. Dan ini lebih ringan lah ya dibandingkan dengan kalau ternyata Itu lebih ringan. Cuman kan ya dengan cerita begini kan nggak bisa dipastikan, harus dilihat, diperiksa seperti itu. Oke, yang terbaik adalah memeriksakan untuk memastikan apa sebenarnya benjolan tersebut. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dok, dari @azwir1608. Pada tahun 2018, 2 tahun lalu, saya operasi pengangkatan batu empedu. Lalu sekarang saya merasa ada benjolan di bekas operasi dok. Ini kenapa ya dok? Mohon penjelasannya. Silakan dok. Oke, ini 2 tahun ya, ini cerita empedu lagi ya. Sama. Jadi benjolan ini bisa jadi bekas luka operasi, sangat mungkin ya, bekas luka operasi. Makanya benjolan itu apakah di permukaan atau di dalam. Nah, kalau permukaan sangat mungkin bekas jahitan, kadang-kadang menimbulkan seperti bekas luka parut yang agak menonjol, itu hal yang wajar. Tetapi kalau benjolannya ada di dalam, nah ini perlu diwaspadai. Kenapa? Karena bisa jadi misalnya ada penempelan atau perlekatan organ-organ dalam akibat komplikasi dari operasi dan lain sebagainya, itu bisa terjadi. Tapi kalau tidak ada keluhan sakit, cuma benjolan saja, biasanya sih cuma seperti bekas operasi saja yang menumpuk, reaksi ringan yang menumpuk saja, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sampai ada keluhan makin besar benjolan, nah itu perlu dieksplor lagi. Ya, kadang-kadang bisa terjadi hal tersebut. Jadi kalau terlihat benjolannya itu di permukaan kulit saja justru lebih wajar begitu ya dok ya? Ya, karena deskripsi benjolan itu bisa macam-macam Mas. Bisa seperti cuman benjolan begitu, tapi ternyata yang didefinisikan benjolan ini seperti bisul gitu, kemerahan, bengkak, ditekan sakit. Itu kan berbeda dengan yang cuman seperti benjolan di kulit, seperti itu kan beda sekali. Biasanya nanti dokter akan menyarankan untuk diperiksa dengan apa dok? Apakah sampai harus di-scan kah atau bagaimana? Ya, pertama kan kita lihat dulu, dipegang dulu ya gerakannya, benjolannya itu lunak atau tidak, sakit atau tidak, terus mobile atau tidak gitu ya. Nah itu semua menyebabkan bisa membedakan ini benjolannya dari permukaan saja atau dari dalam, atau disebabkan infeksi atau tumor dan lain sebagainya. Nah nanti kalau ke arah lebih ke arah tumor atau lebih dalam, maka dilakukan pemeriksaan mungkin 2 hal. Yang pertama USG. Ya, USG itu yang kayak orang hamil ya, di USG. Nanti dilihat gambarannya. Yang kedua CT scan. CT scan untuk lihat slice-nya dari permukaan atas sampai bawah, bisa akan terlihat apa benda itu. Kalau curiga di dalam, tapi kalau di permukaan aja biasanya sih cukup, nggak apa-apa, paling nggak sakit, digerak-gerak, oh ini kulit aja ya nggak ada masalah, seperti itu. Pertama sih ketemu dokter dulu, karena diperiksa dulu tuh. Yang ditakutkan benjolan yang di bawah kulit justru yang di dalam ya jadinya. Ya di dalam itu bisa macam-macam tuh. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dok, dari @rosalselin. Pagi dok, ibu saya 63 tahun, jarinya selalu kram seperti ditusuk-tusuk jarum, pengakuan ibunya ini. Nah bagaimana cara mengatasinya dok? Ya, jadi ini pada usia tua ya, sering timbul seperti ini bagian dari penyakit rematik namanya. Jadi penyakit rematik ini paling khas adalah
nyeri-nyeri di sendi. Nah, ada sendi-sendi besar seperti lutut, ada sendi-sendi kecil seperti jari-jari. Ini yang jenisnya sendi-sendi jari-jari ya. Mungkin bentuk awal atau bentuk ringan dari rheumatoid arthritis. Jadi penyakit rematik pada sendi-sendi kecil seperti itu. Dan biasanya kakunya ini, kram-kram ini itu pada pagi hari, ya bangun tidur pada pagi hari. Nah, pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah harus stretching ya, terutama pada pagi hari itu sendi-sendi itu harus digerakkan ya. Kalau sebelum tidur juga harus digerakkan dan tidak overuse ya, jadi jangan terlalu mengangkat berat dan lain sebagainya. Itu nomor satu. Yang kedua, kalau sampai bengkak ya harus minum anti bengkak. Nah, kalau itu tidak bisa teratasi bahkan sampai kaku nggak bisa bergerak ya, ini bisa menimbulkan deformitas, bisa menimbulkan perubahan bentuk ya? dari sendinya. Ya pernah lihat kan tangan yang bengkok-bengkok gitu ya. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, itu harus ke dokter. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi harus diobati dulu. Ada obat-obatan antiinflamasi mulai yang dari ringan sampai kepada obat-obatan antiinflamasi yang sifatnya sangat kuat ya, seperti obat kemoterapi seperti itu. Karena ini penyakit yang kaitannya dengan imunitas, reaksi imun dalam tubuh biasanya pada usia tua. Karena ini terkait dengan usia, apakah kondisi seperti itu sebenarnya bisa sembuhkah atau lebih kepada dikurangi dampaknya atau lebih meningkatkan kualitas hidup atau bagaimana biasanya, Dok? Saya lebih berani bilang ini lebih kepada terkontrol gitu ya, meningkatkan kualitas hidup ya, karena sekali lagi untuk sembuh total sangat jarang ya, bahkan sulit, tapi bisa diremisi. Jadi dikurangi sampai tidak ada gejala, tetapi suatu saat bisa timbul lagi atau harus bisa nggak ada gejala tapi harus minum obat terus-terusan. Oke. Berarti memang ini kondisi yang harus bersama dengan tenaga kesehatan lah mencoba merumuskan bagaimana agar kondisinya lebih baik, tidak menyakitkan kalau dibiarkan saja begitu akan lebih buruk lagi dampaknya seperti yang diceritakan Dokter Eka tadi. Kualitas hidup yang penting, Mas. Baik, Dokter Eka, kita akan jeda sebentar. Nanti kita akan mulai menjawab telepon atau menerima telepon dan menjawab pertanyaan dari pemirsa. Jadi saat ini kami mengundang Anda pemirsa untuk menghubungi kami untuk memberikan pertanyaan kepada Dokter Eka, dokter spesialis penyakit dalam. Nomor teleponnya di 021536600500. Kami akan segera terima telepon Anda usai jeda berikut ini.